yang mau saya tanyakan, ini kan para orang-orang yang ada di Baitul Muslimin pada umumnya para ulama atau para ustadz. Dan kita tahu para ustadz pada pemilihan presiden tahun 2014, begitu juga pada 2010 pemilihan wali kota Medan, ya ini kita jauh istilahnya Bamusi, itu dampak kepada Bamusi. Nah, kenapa? Pengurus Bamusi yang pada umumnya ulama atau ustadz-ustadz itu jadi terganggu dia ceramahnya gitu loh. Karena PDI Perjuangan ini ada saya partai yang namanya Bamusi gitu loh. Di dalam-dalam ini para ustadz. Jadi kalau para ustadz akibat para ustadz yang tergabung dalam Bamusi jadi gagal atau tidak bisa berceramah di masjid tersebut pada saat pileg ya, pilkada 2010, juga berdampak kepada pilpres 2014, ya kan. Baru sekarang ini kita nggak tahu apakah ada dampak. Begitu juga dengan pil pilgub juga ada berdampak gitu loh. Jadi bagaimana ke depannya sekarang ini? Memang kita bilang bahwasanya yang dipilih PDI Perjuangan untuk pilpres menang, ya. Tapi untuk pilkada 2010 itu kalah. Tapi di 2020 ini menang yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kan ini kalau kita lihat ada tidak dampak daripada saya partai yang khususnya yang didukung PDI Perjuangan dengan analisis dari saya partai, ada nggak dampak kepada para ustadz-ustadznya yang tidak bisa berceramah lagi ke masjid-masjid, alias diberhentikan dari tempat ceramahnya. Karena yang saya tahu, saya dapat laporan ustadz-ustadz ini banyak mengeluh akibat mendukung pilkada, pilpres dan pilgub. Nah, ini saya minta pendapat Ustadz kira-kira bagaimana dengan sekarang ini. Terima kasih. Satu kenyataan yang teramat sangat pahit memang dampak daripada mendukung di Pilkada Gubernur 2018 dan Pilpres 2019 sampai hari ini masih ada, bahkan di beberapa masjid mereka menempel nama-nama ustadz yang ikut aktif berperan sebagai juru kampanye di saat pilgub dan pilpres tersebut. Tapi sebenarnya kita sebagai ulama mesti yakin bahwa semua yang terjadi ini sudah jauh-jauh hari tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi ustadz-ustadz juga harus mendapatkan pembelajaran. Ini harapan kita, walaupun sebagian masjid atau musola yang dulunya masih memberdayakan ustadz-ustadz tersebut, hari ini menggantinya dengan ustadz-ustadz yang lain. Harus benar-benar yakin, walaupun kita tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Kalau kita tulus, insya Allah rezeki akan semakin mulus dan tak pernah putus. Dan kalau kita ikhlas bahwa semua ini tentu ada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan semakin deras. Kalau kita mau kuat, kita harus hebat. Kalau kita mau besar harus kita sabar. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, kalau ada gesekan, ada persaingan atau ada yang saling memburukkan di dunia ustadz, itu pasti pelakunya ustadz. Tidak mungkin yang bukan ustadz. Makanya ini harus menjadi sebuah pembelajaran, karena sebagian orang beranggapan kalau PDI Perjuangan itu katanya anti terhadap Islam dan telah dengan semena-mena melakukan diskriminasi terhadap para ulama. Padahal semua itu
tidak ada yang dapat kita berikan pembuktian. Itu hanya BSH, barisan sakit hati. Apalagi dengan terpilihnya Bapak Haji Joko Widodo bersama Bapak Profesor Dr. Maruf Amin, sebetulnya membuka mata tidak hanya masyarakat Kota Medan, tapi Indonesia, bahwa kita sangat mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa dengan memilih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin sekaligus dapat bonus. Dapat bonus, kita dapat pemimpin Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Sandiaga Uno yang hari ini bersama di Kabinet Indonesia Bersatu dan Indonesia Maju. Mudah-mudahan harapan kita yang lalu-lalu ada gesekan, ada hal-hal yang barangkali nggak perlu kita perbesar, kalau bisa kita kecilkan dan seharusnya cepat kita bisa hilangkan untuk kita dapat membangun bersama-sama Indonesia maju, bukan cuma PDIP Perjuangan, bukan cuma PDI Perjuangan, tapi semuanya tentu ingin memajukan Indonesia yang sangat kita cintai ini. Tapi sahabat saya yang juga wakil ketua bidang dakwah Bamusi ikut juga terimbas, sehingga ada beberapa tempat pengajian dengan sangat disesalkan mengganti ustadz yang lain, sehingga ustadz-ustadz yang tergabung ketika itu dalam berjuang di pilkada dan di pilpres semuanya harus menerima konsekuensi. Maka kita ingin juga mendengar pengalaman dari ustadz yang ada di sebelah kanan saya untuk menyampaikan hal-hal yang beliau langsung alami dan hadapi di saat setelah pileg dan pilpres pilkada itu selesai. Terima kasih. Tapi Ustaz, sebelum kita dengar cerita Ustaz Farhan, tapi secara tidak langsung saya ada bangganya sama Ustaz Farhan ini. Kenapa? Karena yang mendoakan Pak Jokowi jadi presiden tuh ya Ustaz Farhan pada saat di GOR, gedung olahraga Pancing. Di situ, wah, itu Ustaz saya mau tanya juga tuh, perasaan Ustaz sendiri ketika mendoakan seorang presiden ini bagaimana gitu loh. Walaupun sebelum-sebelumnya Ustaz pernah tercekal oleh rumah-rumah ibadah untuk apa namanya memberikan tausiah kepada jemaah-jemaah. Nah, ini tapi ada seluruhnya nih Mas tadi udah, tapi bisa terangkat, bisa mendoakan seorang presiden, ya kan, calon presiden dan menjadi presiden ini loh. Ini kan doanya makbul nih. Ah, coba kira Ustaz. Kalau siap. Saya setuju dan sependapat dengan Ketua Bamusi tadi, bahwasanya kita ini mungkin tidak punya gaji, tapi semua kita pasti punya rezeki. Salah satunya rezeki yang kita terima pada pukul 11:30 malam, acara yang akan diselenggarakan siang hari jam 1, itu sudah tersusun rapi siapa yang mengisi acara. Tapi Allah berkehendak lain, kita dapat telepon langsung dari Ketua Bamusi, Ustaz Sampan. Kebetulan beliau yang seharusnya membacakan doa, tapi beliau harus berangkat ke Mekah membawa jamaah, dan kita direkomendasi pada saat itu pada pukul 12:15 malam dini hari kita diminta untuk bisa membacakan doa di hadapan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Gedung Serbaguna Jalan Pancing. Tanpa pikir panjang kita langsung mengiyakan, dan malam hari itu juga kita harus menyiapkan konsep doa yang harus dikirim ke Pas Pampres. Alhamdulillah kita kirimkan, dan besoknya kita yang benar-benar yang membacakan doa di depan Pak Jokowi, dan banyak yang menyaksikan pada saat itu ustadz-ustadz yang hadir di kesempatan yang bertuah itu, dan kita didampingi oleh Pas Pampres sampai di tempat depan ruangan istirahatnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan di sanalah kita langsung menyaksikan bagaimana seorang presiden aktif pada saat itu. Beliau bersalaman dengan kita
usia kita jauh seperti anak beliau. Jadi beliau tunduk dengan kita, salaman dengan kita, bukan kita yang tunduk dengan beliau, tapi beliau yang tunduk dengan kita. Menunjukkan bahwasanya bukan kena usia, tapi beliau yakin kita adalah ustadz dan beliau seorang umaro. Jadi ulama itu harus diagungkan, beliau yang menundukkan kepala. Dan ada yang merekam video itu kemarin, ada yang memfoto. Alhamdulillah, itu sangat kita menjadi bangga pada saat itu. Kita bisa berfoto langsung dengan presiden. Jadi kalau kita bicara masalah jadwal kita yang hilang, habis, gara-gara kita di pilkada semalam, satu keberkahan yang Allah berikan dan menghibur kita, berapa banyak ustadz, tapi berapa banyak pula yang bisa langsung berfoto bersama dengan presiden. Dan alhamdulillah kita di usia yang masih muda ini kita bisa berfoto dengan presiden. Mungkin ke depan bukan hanya sekedar berfoto, tapi bisa bercengkrama dengan Presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Kita yakin itu. Mungkin berkah puasa Ramadan, kita bisa berjalan bersama dengan nanti Ketua Bamusi Kota Medan, bisa duduk di Istana Negara, kita ngobrol santai mungkin, atau dengan agenda yang seperti ini. Kita nggak tahu. Mungkin saja rezeki yang Allah berikan, kita bisa berbuat seperti itu. Jadi jangan pernah kita mengeluh. Karena kalau kita mengeluh, rezeki kita pun akan putus. Yakin dan percaya sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah yang kita amalkan. Walaupun istri menangis kemarin melihat jadwal kita habis. Jadwal ceramah pengajian ibu-ibu kita habis, jadwal Jumat habis, tapi alhamdulillah begitu dia menangis kita katakan jangan menangis. Kita pasti punya rezeki. Kita sudah punya rumah, punya mobil, insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Enggak berapa lama ada masjid-masjid yang setengah tumbang yang pakai kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga kita masih ada pengajian-pengajian walaupun yang waspada ya Ustaz, walau sedikit tapi ada. Itu saja Bang. Artinya jangan mengeluh dalam hidup ini. Allah pasti siapkan jalan terbaik untuk kita. Allah tidak pernah melupakan dan melarikan daripada janjinya. Allah selalu memastikan dan menepati janjinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Amin Pane yang juga Ketua Baitul Muslimin Kota Medan dan Ustadz Farhan sebagai Wakil Ketua Bidang Dakwah. Bidang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.